Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Novandina, guru PAI di SMK Kusuma Wardana Kota Bogor. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2022 BES 3. Pada kesempatan hari ini, Kamis 12 Januari 2023, insya Allah saya akan melaksanakan UKIN video pembelajaran dengan materi iman kepada kodo dan kodar. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 12 multimedia di SMK Kusuma Wardana Kota Bogor. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan pimpin doa dulu sama Irfan sebelum belajar ya. Silakan Irfan. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak Alfian Putra Desa Aliarin Dimas Sastia Sidi Pania Sidi apa? Dia Aulia Dewi Dwi Ben Erlangga sakit dari Anda jika kamu sendiri Andi Satribi Irfan Adri Jehan Rani Sabrina Patul Fajri Okta Firani Teni Reva Diati saya Pulo hadir Pak Sadiwa Tauni Wulansari Tawitri saya Fitri Sadi Sintia Dikarya Siti Haliadina Siti Hanifah Siti Hawaria Siti Khadijah Siti Yanti Taufik Adham Taufik Yeni Yuni Munaria Zena Agustin. Semua kita hari ini akan masuk ke kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya ya. Jadi materinya baru. Kalau materi minggu lalu itu tentang iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan berikutnya yaitu iman kepada kodo dan kodar. Oke, sebelum kita lanjut mungkin di kanan kirinya ada sampah. Kalau nggak ada bagus, berarti kelasnya bersih. Ya, bajunya yang belum rapi tolong rapikan. Kalau baju koko ya keluarin aja, ya. Jangan. Oke, sebelum pembelajaran juga Bapak ingin kalian lihat dulu video motivasi dari Bapak. Mudah-mudahan video ini bisa bikin kalian termotivasi lah ya, sedikit. Banyak lebih baik. Kelihatan yang di belakang?
tidak selalu bisa mencari yang terbaik, tapi yang terbaik pasti berbeda. Menuju sukses, Anda akan melewati jalan yang sepi, jalan yang terjal, dan yang pasti ini bisa menjadi jalan yang sangat sulit. Jalan itu tentu bukan untuk semua orang, karena tidak semua orang mampu melakukan dan melewati. Mereka yang mengikuti orang lain tidak akan pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Hanya mereka yang mengikuti jalan mereka sendiri yang dapat menemukan kebenaran potensi mereka sendiri. Para pemimpin hanya memilikinya, sedangkan para pemimpin menunggu bukti. Mereka yang terbang sendiri pasti memiliki sayap yang sangat kuat. Mereka yang berjalan sendiri memiliki kaki dan arah yang sangat kuat. Orang biasa selalu memberikan orang lain keberlangsungan hidup mereka. Mereka akan selalu membutuhkan perhatian, butuh pengakuan dari orang lain untuk bertahan hidup. Sedangkan orang tua selalu merasa damai dalam kesendirian, tidak perlu perhatian, tidak perlu pengakuan, tapi mereka akan terus bertumbuh dan berkembang. Saya tidak mengatakan Anda harus melakukan semuanya sendiri untuk mendapatkan kekuatan Anda. Motivasi hanya untuk mereka yang lagi berperan sendirian. Motivasi ini hanya bagi mereka yang sekarang berjuang dan mereka yang tinggalkan. Mereka yang tidak pernah didukung dalam apapun yang mereka lakukan. Motivasi untuk semua orang yang merasa tidak ada lagi yang percaya kepada mereka. Anda tidak butuh orang lain percaya, dan Anda butuh hanyalah Anda harus percaya pada diri Anda sendiri. Bagi yang terbaik dalam hidup kita adalah ketika Anda benar-benar menjalani kehidupan yang ingin Anda jalani. Ketika timbul keyakinan pada diri Anda, dan ketika Anda bisa mencintai diri Anda sendiri, Anda akan mendapatkan rasa hormat yang nyata dan juga jelas yang dunia sangat mencintai mereka yang memiliki keberanian untuk menjadi diri mereka sendiri. Mereka yang memiliki keberanian untuk mengikuti kata hati mereka. Mengapa? Karena mereka langka. Mengapa? Karena kebanyakan orang ingin melakukan apa yang Anda lakukan, tapi mereka tidak bisa melakukan. Tunjukkan kepada mereka, teruslah percaya pada diri sendiri. Semua akan baik-baik saja. Saya bangga dengan diri saya sendiri. Saya akan hidup menjadi diri saya sendiri. Saya akan mendapatkan rasa hormat dan respek orang lain karena menjadi diri saya sendiri, bukan menjadi orang lain. Segera apapun jalani. Demi impian, jangan pernah takut berjuang sendiri. Tidak ada kata menyerah hanya di dalam hidup di dunia ini. Jadi kita kaitkan dengan kepada korban. Oke, Bapak sampaikan kembali tentang potensi dasar yang akan kalian temui. Yang pertama 3.4 yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada kodo dan kodar. Yang selanjutnya adalah 4.4 yaitu menyajikan kaitan antara beriman kepada kodo dan kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Nah, sekarang Bapak ingin kalian keluarin HP-nya kalian masing-masing. Bapak berikan pretest lewat grup kalian. Silakan kalian buka Google Form yang sudah Bapak bagikan di grup. Ya, silakan kalian buka, kalian isi pretestnya. Kalau sudah, nanti kirim, nanti Bapak cek pretest iman kepada kodo dan kodarnya. Oke, paham? Oke, silakan kalian isi dulu aja. Ya.
Oke, sekarang kita lanjut lagi. Tadi kalian udah ngisi requestnya seperti apa. Jadi Bapak ingin tahu kemampuan kalian sejauh mana. Terus selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Sebelumnya kalian ada yang tahu apa itu pengertian dari iman secara bahasa? Oke, silakan ya. Apa itu iman? Percaya atau? Ya, betul banget ya, bagus banget. Jadi iman itu semuanya sama. Misalkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, hari kiamat, qada dan qadar, semuanya kalau ditanya iman secara bahasa adalah percaya atau yakin. Nah, sekarang Bapak ingin kalian membentuk sebuah kelompok, ya, masing-masing Bapak hanya butuh 3 kelompok saja yang sudah Bapak bagikan. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kita bahas mengenai qada dan qadar. Oke, perhatikan semuanya. Sekarang sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bapak akan bagikan masing-masingnya materi. Kalian kerjakan. Di situ ada petunjuk teknisnya, bagaimana kalian mengisinya dan lain sebagainya. Ikuti petunjuknya. Nanti juga Bapak akan bantu kalian harus bagaimana. Dan kalau ada yang tidak dipahami, silakan kalian tanyakan langsung kepada Bapak. Paham sampai di sini? Kalian isi, di situ ada beberapa kolom-kolom yang kosong, kalian isi ya tentang iman kepada qada dan qadar. Kalian amati gambarnya. Kalau ada gambar yang tidak jelas, silakan kalian tanyakan kepada Bapak. Tadi Bapak awal bilang ada ikhtiar, ada doa, ada tawakal. Nah, sih orang lagi Indonesia tidak sesuai dengan konsep ikhtiar yang berlanjut. Ya, bahwa lagi kayaknya bahan makanan mungkin ya. Yang ini mungkin salah satu orang sukses mungkin ya. Dia menghias. Kalian pesan pada gambarnya. Ini sesuai tidak dengan konsep dia dan konsep tawakalnya. Kalau ini kalau kalian tidak paham ya. Di sini anggapannya ini adalah orang yang sudah sukses ya, tentang ikhtiarnya dia sudah berhasil, dan silakan kalian definisikan orang yang sukses ini. Terus di sini ada pesan-pesan yang tetap dibenarkan sesuai dengan Quran, surat apa yang kalian pakai. Silakan kalian cari di sini tentang konsep ikhtiarnya apapun di qada dan qadar. Oh iya. Ini di sini kan kompetensi dasarnya 3.4 menganalisis dan evaluasi menjadikan kaitan antara optimis
tidak orang yang sedang berikhtiar tidak bisa berusaha. Nah ini cuma orang yang bernama ini bisa izin kepada usaha gitu ya. Ini mungkin contoh orang yang sukses ya, atau pimpinan lah ya. Nah, pesan pada gambarnya pesan pada gambarnya kira-kira. Nah yang nomor 2 nya ada juga nilai waktu, nilai waktu. Yang masuk ke sini, ini sesuai juga orang yang sedang berikhtiar mencari nafkah, misalkan sesuai dia bapak itu sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Nah ini anggap sebagai contoh orang yang sukses, dimana dia menjadi pimpinan perusahaan. Sesuai hasil yang setelah dia ada nanti yang bisa kalian isi juga deh. Contoh di sini, terus di sininya apa? Evaluasinya ketampilan ini misalkan dapat disesuaikan misalkan dengan Quran surat apa, lihat di sini. Lihat di sini ayat-ayat berapa. Ya. Terus tawakal dan apa sih? Pengemis, tadi itu optimis, ikhtiar dan tawakal. Jadi kalau misalkan di sini evaluasi ditambahin aja, kalau ini kan kalau yang nomor 2 ayatnya sesuai dengan ayat yang iya, kalian tambahin nomor 2-nya kalian isi aja tawakal pada Allah Oke, silakan kalian kerjakan, kalian tentukan nanti siapa yang di depan. Nanti dicatat ya, nanti bawa satu-satu depan untuk menyampaikan refleksi. Lu guna digital. Sehingga
misalkan ya kamu pilih yang mana? Memperoleh ketenangan jiwa dan kedamaian hati karena semua yang terjadi tentang bodoh dan modal sebenarnya nanti sebenarnya misalkan di situ ini buku ini kamu catat nama bukunya apa? SMK kelas 12 kurikulum 2013 KDKD 2018 catat itu ini Quran surat yang berusaha hadis yang berusaha PRI ini PRI SMK kelas 12 KDKD 2018 hasil verifikasinya dengan memperoleh kemudian maka jadi stiker itu. verifikasi itu hasil kelompok 3 udah beres, kelompok 3 kelompok 2 siap depan ya, pilih salah satu nanti dari temannya yang akan memberikan tanggapan ya, akan menyimpulkan hasil dari kelompoknya masing-masing. Silakan ya, dimulai dari kelompok 1 dulu deh. Oke, kelompok 1 siapa? Oke, dari kelompok 1 Hawa, silakan ke depan Hawa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada gambar 2 dan nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4. Pesan pada gambar nomor 3 dan nomor 4. Perbuatan orang tersebut sesuai dengan konsep usaha, doa, ikhtiar, dan tawakal. Manusia juga harus memahami bahwa Allah SWT tidak pernah menyia-nyiakan semua amal yang sudah diikhtiarkan secara sungguh-sungguh walaupun gagal. Gambar nomor 3. Sesuai dengan konsep usaha dan ikhtiar, kenyataan menunjukkan seseorang tidak ada yang mengetahui takdirnya, jangankan peristiwa masa depan hari esok pun tidak ada yang mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Perbuatan orang tersebut sesuai dengan konsep ikhtiar karena kesadaran kerja keras. Orang tersebut telah melakukan suatu usaha dengan tawakal, suatu usaha yang dilakukan dan hasil yang diharapkan sudah tercapai. Sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin membacakan hasil dari diskusi kami. Berjualan termasuk dalam konsep ikhtiar karena orang yang berdagang sudah pasti berusaha. Pengusaha juga termasuk dalam ikhtiar. Pengusaha juga berusaha sebelum sukses agar mendapatkan hasil. Saya sibuk berikhtiar tetapi gagal juga jawabannya. Inilah apa yang kita kenal
kodo dan kodar. Kenapa ini tidak di awal? Bapak ingin kalian yang mencari pengetahuan tentang iman kepada kodo dan kodar lalu terakhir dievaluasi oleh Bapak ya. Jadi pengertian kodo dan kodar adalah secara istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Pada intinya kalau dikaitkan dengan iman itu secara bahasa adalah percaya atau yakin bahwasanya kodo dan kodar ini ada, bahwa kodo dan kodar ini adalah ketetapan Allah atau ketentuan Allah ya yang sudah ditetapkan. Nah, tetapi itu bukan menutup kita untuk tidak berikhtiar. Kita harus tetap berikhtiar, lalu berdoa dan terakhir bertawakal. Jadi ini sudah ditentukan. Lalu selanjutnya qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa qadir atas segala ciptanya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Karena berbicara takdir terbagi menjadi dua macam, ada takdir yang dapat dirubah dan yang tidak dapat dirubah ya. Contoh takdir yang tidak dapat dirubah apa? Kematian, kelahiran, ya itu sudah tidak dapat dirubah, sudah ditentukan. Ya kalau yang dapat dirubah, contohnya apa? Ya nasib. Ya jadi nasib itu kalau kita pengen kaya, kita berusaha jadi orang kaya itu kayak gimana? Ya nggak ada orang yang berusaha untuk menjadi miskin. Misalnya miskin aja. Oke ya, tidak ada. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang yang sukses di dunia ini, ya kalian harus berusaha. Pasti ada hasil. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Pasti ya. Jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaumnya sendiri tidak mau merubah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Percaya sama itu kalian pasti akan sukses insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus tanda-tanda orang itu beriman kepada qada dan qadar. Sebenarnya dalam buku yang kalian pegang itu ada ya. Di sini Bapak ambil garis besarnya. Memiliki kesadaran yang tinggi dalam menyadari dan menerima kenyataan hidup, menerima segala sesuatu situasi dengan penuh kesabaran karena orang yang tadi di awal ketika di video motivasi. Jadi orang itu jangan takut untuk berdiri sendiri, jangan takut untuk berusaha sendiri karena orang itu punya kemampuannya masing-masing dan ada potensi yang ada dalam dirinya. Ya, kalian paham ya, jadi jangan menyerah, jangan sampai kalian putus asa. Ya, pasti ada jalan Allah nggak akan ngasih ujian di luar batas kemampuan kalian juga. Intinya kalian udah dulu sekarang di kelas 12. Dulu banget kalian masih TK ya, TK atau udah TK masuk SD kelas 1 kan udah bisa lagi, udah bisa. Paling 1 tambah 1 gitu ya. Terus masuk SMP, ketika di SMP kalian mulai ikut ekstrakurikuler dan sebagainya, terus bertahap sampai kelas 12 kalian terus berusaha, dan sekarang kalian udah kelas 12, bentar lagi udah lulus cari udah kerja nih, mereka punya anak, udah punya anak, itu meninggal ya, semuanya masuk akhirnya ke alam akhir ya, luar biasa. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Bagus, sudah paham ya semuanya ya. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di minggu depan di jam yang sama, ya, di jam yang sama. Tapi sebelum ditutup, nanti ada post-test yang Bapak bagikan lewat grup kalian masing-masing. Tolong post-testnya kalian kerjakan di rumah. Lalu Bapak minta nanti kalian resum tentang iman kepada qada dan qadar ini di rumah. Ya, kalian kerjakan nanti minggu depan Bapak cek hasil kerjaan kalian. Setelah itu nanti Bapak nilai. Bapak masukkan agenda nilai Bapak. Oke, terima kasih dari Bapak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan kita diberikan iman yang semau. Amin. Silahkan kalian boleh beresin.
Jangan lupa nanti LKPD-nya dikumpulin ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan ke depan untuk pimpin doa sebelum bubar. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai.